Ya, pada malam hari ini kita akan membahas pokok ajaran Buddha tentang 4 kebenaran mulia. Tentang 4 kebenaran mulia. Kalau dalam bahasa Pali disebut Cattari Arya Sajjani, 4 kebenaran mulia. Ya, kalau kita berbicara tentang ajaran Buddha, sebenarnya ajaran Buddha itu berbeda dengan ajaran-ajaran pada umumnya. Kenapa kok berbeda? Karena ajaran Buddha itu menekankan kepada kita untuk melihat kebenaran yang senyata-nyatanya. Bukan kebenaran yang semu, yang ditutupi dengan iming-iming untuk membuat orang yang mempelajari itu atau orang yang mendengar itu semacam langsung bergairah untuk mempelajari lebih lanjut lagi. Tetapi Sang Buddha ini langsung to the point. Lihatlah ini sebagaimana adanya. Adanya begitu, ya lihatlah seperti itu. Jadi ketika kenyataannya seperti ini, maka Sang Buddha juga menyatakan pahamilah kenyataan ini. Meskipun kenyataan itu mungkin pahit untuk diterima, kenyataan itu kadang-kadang tidak kita sadari, tetapi ini adalah kenyataan yang harus kita lihat sebenarnya. Nah, apa yang Sang Buddha ajarkan pada dasarnya adalah tentang penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Beliau pernah berkata bahwa Pube cahang bikawe etarahica dukan cewa panyapemi duka saca nirodang. Wahai para biku, apa yang kuajarkan sejak dulu hingga sekarang adalah tentang duka dan juga lenyapnya duka. Jadi dari seluruh ajaran yang Sang Buddha ajarkan adalah tentang duka dan lenyapnya duka. Sang Buddha menunjukkan bahwa ada duka, ada kenyataan yakni duka. Tidak hanya berhenti di situ, tapi juga Sang Buddha mengajarkan bahwa duka itu bisa dipadamkan. Duka itu bisa dipadamkan, bisa dilenyapkan. Maka Sang Buddha mengajarkan ada duka yang harus dipahami. Duka itu pun juga muncul karena ada sebabnya. Sang Buddha menunjukkan sebabnya apa. Dan Sang Buddha juga memotivasi bahwa duka itu pun juga bisa dilenyapkan. Tidak hanya berhenti di situ, Sang Buddha menunjukkan jalan bagaimana melenyapkan duka itu. Nah, betapa pentingnya ajaran ini dapat kita lihat di berbagai kesempatan. Bahkan di khotbah pertama beliau yang bernama Dhammacakkappavattana Sutta adalah khotbah yang sebenarnya berisi tentang ajaran 4 kebenaran mulia. Memang pada awalnya di dalam Dhammacakkappavattana Sutta itu disampaikan tentang bagaimana menghindari 2 praktik ekstrim, yakni adalah pemuasan nafsu indrawi, kesenangan indrawi, dan juga praktik penyiksaan diri. Setelah itu, kemudian Sang Buddha menjelaskan tentang apa yang menjadi inti dari ajaran beliau. Tentu semua guru, semua kepercayaan, semua agama memiliki basic teaching atau ajaran pokok begitu. Nah, dari beberapa ajaran pokok yang diajarkan Sang Buddha, salah satunya adalah tentang 4 kebenaran mulia ini. Maka 4 kebenaran mulia ini dikatakan sebagai the heart of Buddha's teaching. Artinya jantung dari ajaran Buddha. Nah, ajaran tentang 4 kebenaran mulia ini juga disebut sebagai ajaran unik para Buddha. Ajaran unik para Buddha. Karena
sebenarnya ajaran ini adalah ajaran yang dikemukakan, yang ditemukan kembali oleh seorang Buddha. Hanya seorang Buddha yang mengajarkan ini. Maka dikatakan Buddhanang samukang sika dhamma desana. Kadang di beberapa kesempatan Sang Buddha melihat kemampuan para pendengarnya tidak langsung mengajarkan tentang 4 kebenaran mulia ini, tetapi secara bertahap. Pertama diajari tentang yang sederhana dulu, ya, tentang berdana, kemudian tentang menjaga moralitas, kemudian mencapai alam-alam bahagia. Nanti ujung-ujungnya diarahkan bahwa ada kebenaran yang harus dipahami, yakni adalah 4 kebenaran mulia ini. Maka 4 kebenaran mulia ini dikatakan sebagai the heart of Buddha's teaching, jantung dari ajaran Buddha. Nah, 4 kebenaran mulia ini berisi seluruh ajaran Buddha yang mengandung banyak prinsip-prinsip lain seperti telapak kaki gajah yang terdapat banyak jejak kaki binatang-binatang lain. Boleh dibilang semua yang Sang Buddha ajarkan itu mengarah pada bagaimana kita bisa memahami 4 kebenaran mulia ini. Termasuk ketika beliau berbicara dana, hendaknya juga mengarah pada 4 kebenaran mulia ini. Berbicara tentang sila, berbicara tentang meditasi, mengarah bagaimana bisa memahami 4 kebenaran mulia ini. Karena 4 kebenaran mulia ini adalah ajaran yang sangat prinsipal dan hanya diajarkan oleh seorang Buddha, tidak oleh guru-guru yang lain. Dikatakan pube anano sute sudameso, yang artinya belum pernah didengar sebelumnya. Kalau pada umumnya orang menunjukkan tentang bagaimana menuju surga, bagaimana mendapatkan kebahagiaan setelah kematian. Tapi Sang Buddha ini menunjukkan secara nyata kenyataan yang sesungguhnya bahwa ternyata kehidupan tidak hanya sekadar berhenti pada kelahiran di alam surga, tapi juga bagaimana bisa memutus kelahiran kembali. Nah, Buddha sendiri mengatakan di dalam Pattamakothigama Sutta dari Sangyutta Nikaya bahwa karena tidak memahami, tidak menembus 4 kebenaran mulia ini, kita semua harus mengembara di alam samsara ini. Catunang bhikkhave arya saccanang ananubbodha apati weda ewamidang digamadanang sandavitang sangsaritang mamancewa tumhakanca. Wahai para bhikkhu, karena tidak memahami 4 kebenaran mulia ini, maka semua makhluk termasuk saya harus mengembara di alam-alam kehidupan, di alam-alam sangsara. Jadi dulu Sang Buddha sebelum mencapai pencerahan sempurna, sebelum memahami 4 kebenaran mulia ini, beliau juga seperti kita yang masih belum bisa memahami kesunyataan kebenaran yang sebenarnya. Makanya masih harus mengalami kelahiran kembali atau tumimba lahir, terlahir di alam-alam kehidupan, di sangsara. Ya meskipun terlahir di alam yang bahagia, yang kita sebut mungkin alam para dewa, alam surga, itu pun ternyata dalam lingkup sangsara. Masih dalam lingkup sangsara. Nah, sangsara itu baru terpotong, terputuskan ketika seseorang memahami 4 kebenaran mulia ini. Bahkan Sang Buddha sendiri juga mengatakan bahwa beliau selama seseorang tidak bisa menembus 4 kebenaran mulia ini, maka makhluk-makhluk masih harus mengalami pengembaraan di alam sangsara, masih harus mengalami tumimba lahir lagi dan lagi, mengalami kelahiran, ketuaan, sakit, mati. Itu akan terjadi terus-terusan. Nah, semua yang tercerahkan karena memahami ajaran 4 kebenaran mulia ini. Jadi semua yang tercerahkan artinya para suciwan, baik Sang Buddha sendiri, para arahanta, itu bisa mencapai kesucian yang penuh.
bisa tercerahkan, terbebas dari kotoran batin juga karena memahami 4 kebenaran mulia ini. Bukan hanya sekadar memahami, tetapi juga menembusnya, mengalaminya. Kalau sekadar mengerti pengetahuan, belum dikatakan menembus atau memahami secara menyeluruh. Baik masa lalu, sekarang, dan masa depan, orang-orang meninggalkan kehidupan berumah dan menjalani kehidupan tanpa rumah karena ingin menembus 4 kebenaran mulia ini. Orang-orang mempraktikkan jalan dhamma, menjalani kehidupan spiritual, menjalani kehidupan sebagai biku. Tak lain sebenarnya untuk menembus 4 kebenaran mulia ini. Karena memang ini adalah yang sangat pokok, yang sangat dasar, yang sangat prinsipal. Makanya Sang Buddha juga mengajarkan ini. Dan ini juga ciri khas dari ajaran Buddha. Bahkan kalau kita lihat daripada membahas pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya metafisik, Sang Buddha lebih menekankan betapa pentingnya memahami 4 kebenaran mulia. Pertanyaan-pertanyaan metafisik itu telah ditinggalkan oleh Buddha. Abhya Katang. Pertanyaan seperti apa? Tentang dunia ini terbatas atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya metafisik itu Sang Buddha tidak begitu menekankan pembahasannya seperti itu. Karena apa? Karena itu tidak bermanfaat. Na atas sang hitang. Bukan bagian dari dasar-dasar kehidupan suci. Na adi brahmacharya kang. Tidak menuntun pada kekecewaan. Kekecewaan yang dimaksud adalah pelepasan terhadap kesenangan terhadap dunia ini. Jadi mengalami sebuah keengganan, nibbida, dan menuju sebuah kebosanan. Kebosanan yang dimaksud bukan bosan dalam arti wah saya udah bosan tidak mau melakukan lagi, tapi sudah tidak lagi terikat dengan duniawi dan juga bahkan yang pencapaian-pencapaian lainnya selain kesucian, termasuk alam surga, kebahagiaan-kebahagiaan apa itu sifatnya juga semu sebenarnya. Tapi menuju pada lenyapnya, yakni nirodaya, lenyapnya penderitaan, menuju pada kedamaian yang sejati. Jadi Sang Buddha lebih menekankan bagaimana kita memahami 4 kebenaran mulia ini untuk pencapaian yang tertinggi. Pencapaian yang tertinggi, yakni adalah untuk menuju pencerahan, menuju nibbana. Apa yang beliau tekankan adalah tentang melihat penderitaan, duka. Sebab penderitaan atau kemunculan penderitaan, duka samudaya. Lenyapnya penderitaan, duka niroda. Dan jalan menuju lenyapnya penderitaan, duka niroda gamini patipada. Jadi empat hal ini yang beliau tekankan. Yakni adalah bagaimana kita bisa memahami duka secara nyata, sebenar-benarnya. Mengetahui dan memahami secara sejelas-jelasnya sebab dari duka itu, dan juga bisa melenyapkan penderitaan, mencapai lenyapnya penderitaan, mencapai lenyapnya duka, dan juga menempuh jalan menuju lenyapnya penderitaan. Itu yang Sang Buddha lebih tekankan daripada sekadar pertanyaan metafisik. Bahkan kita bisa melihat di berbagai sutta atau di berbagai ajaran yang Sang Buddha ajarkan, khotbah-khotbah beliau seperti di Cula Malunkyap Sutta dan di Sing Sapa Sutta adalah contoh sutta-sutta yang menolak pembahasan metafisik dan lebih menekankan bagaimana kita seharusnya memahami 4 kebenaran mulia itu. Karena ini lebih bermanfaat atas sang hitang, bagian dari kehidupan suci, yang tentu saja ini akan membawa kita pada pencapaian yang tertinggi, yakni adalah lenyapnya penderitaan, bisa mencapai kedamaian yang tertinggi, pengetahuan langsung, mencapai pencerahan dan juga menuju nibbana. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut sebagai 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani itu?
4 kebenaran mulia itu terdiri dari 4 pokok. Yakni adalah kebenaran mulia tentang duka, duka Arya Saca, kebenaran mulia tentang sebab dari duka, duka samudaya Arya Saca, kemudian kebenaran mulia tentang lenyapnya duka, duka niroda Arya Saca, dan juga kebenaran tentang jalan menuju lenyapnya duka, duka niroda gamini patipada Arya Saca. Dari tadi kalau kita membahas tentang duka-duka terus, apa sih sebenarnya duka itu? Sebenarnya duka itu apa? Du itu sulit, ka itu ditahan, sulit ditahan. Maka ada yang menerjemahkan duka itu juga ketidakpuasan. Sebenarnya terjemahan dari duka tidak selalu tentang penderitaan. Kadang-kadang kalau kita menerjemahkan kata duka itu sebagai penderitaan, tidak bisa mewakili. Bahkan kata duka itu sendiri mencakup makna yang cukup kompleks. Makna yang cukup luas sekali. Termasuk di dalamnya ada ketidakpuasan, ada penderitaan, dan lain-lain. Itu kalau kita telaah penerjemahan kata duka dalam bentuk penderitaan memang terkesan menjadikan agama Buddha seolah-olah agama yang pesimistik, yang pesimis begitu. Padahal ya ajaran Buddha itu bukan mengajak kita menjadi pesimis, juga bukan optimis, tapi apa? Realistis. Bukan pesimis, bukan menakut-nakuti kita. Oh, kamu sudah tidak punya harapan. Bukan seperti itu. Justru Sang Buddha mengingatkan kepada kita untuk melihat yang sebenarnya, dan kemudian ada dorongan bahwa penderitaan itu pun juga sebenarnya bisa dilenyapkan. Dan jalannya juga telah ditunjukkan oleh Sang Buddha sendiri. Jadi tidak sebagai ajaran yang pesimis. Jadi jangan berpikir ajaran Buddha itu pesimis sekali kok berbicara tentang duka-duka terus. Padahal kata duka sendiri cakupannya luas, tidak hanya sekadar penderitaan, termasuk ketidakpuasan. Kenapa kok bisa demikian? Kalau kita kaitkan dengan penjelasan yang ada di dalam pokok dasar ajaran yang lain seperti tilakana. Tilakana itu 3 karakteristik universal. Atau 3 keberadaan yang umum, 3 corak kehidupan yang sebenarnya ada dan nyata di dalam kehidupan kita. Anicca, anicca itu tidak kekal atau selalu berubah-ubah. Karena pada nyatanya tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Semua pasti mengalami perubahan. Apa yang terkondisi ini yang terjadi karena perpaduan pembentuk, perpaduan unsur, pada kenyataannya tidaklah kekal. Pasti mengalami perubahan. Bahkan udara yang kita hirup pun juga tidak selalu sama. Bahkan orang mengatakan, ada yang mengatakan sebuah filosofi, seseorang sesungguhnya tidak bisa menginjakkan kakinya di sungai yang sama. Karena apa? Airnya mengalir terus. Airnya mengalir terus. Karena memang tidak kekal. Kehidupan kita juga selalu berubah. Saat ini sudah berbeda dengan 1 menit yang lalu. Bahkan ketika saya mengatakan saat ini, tidak ada yang benar-benar saat ini. Karena sebegitu cepatnya perubahan itu. Nah, apa yang berubah itu adalah yang tidak bisa bertahan, yang menimbulkan ketidakpuasan. Ketika perubahan itu terjadi, kita tidak puas. Kita juga bisa menderita. Maka yang anicang tang dukang. Nah, apa yang tidak memuaskan, apa yang tidak bisa ditahan, itu juga harus dipandang sebagai anatta, tanpa inti. Yang artinya tidak ada inti atau sosok yang kekal, eternal. Karena pada dasarnya semua kan juga mengalami perubahan. Jadi tidak pantas dianggap sebagai ini yang kekal, ini yang inti. Nah, sesungguhnya tidak ada yang benar-benar adalah inti. Maka anicca, dukkha, dan anatta. Nah, kita kembali lagi pada penjelasan tentang dukkha.
kebenaran mulia tentang penderitaan, yakni kebenaran mulia yang pertama, duka Arya Saca. Kalau di dalam Dhammacakkappavattana Sutta di khotbah Sang Buddha yang pertama, beliau menjabarkan duka itu sebagai berikut. Jati piduka, kelahiran adalah penderitaan. Jara piduka, usia tua adalah penderitaan. Vyadhi piduko, sakit adalah penderitaan. Maranam pidukang, kematian adalah penderitaan. Apiyehi sampayogo duko, bersatu atau berkumpul dengan orang yang tidak kita sukai adalah penderitaan. Piyehi vipayogo duko, berpisah dengan orang yang kita sukai, kita sayangi adalah penderitaan. Yam picang nalabati tampi dukang, tidak mendapatkan apa yang diinginkan adalah penderitaan. Singkatnya, kemelekatan terhadap 5 gugusan kehidupan adalah penderitaan. Sangkitena pancupadana kanda duka. Nah, sebagian dari kita memahami beberapa poin di sini yang memang itu penderitaan. Seperti apa? Usia tua tentu kita pengennya muda terus. Tapi faktanya kita juga semakin menua. Itu duka, bisa dipahami secara nyata. Sakit tentu juga duka, kita tidak mau duka, tidak mau sakit begitu. Kematian juga duka, kita tidak mau mati. Tapi kalau ada kelahiran juga duka. Padahal kelahiran itu sesuatu yang dirayakan. Kalau ada anak lahir gitu kan pada dirayakan. Tapi kok kelahiran disebut sebagai duka. Karena kelahiran ini juga awal dari semua ini. Bahkan terlahir di alam-alam bahagia pun kategorinya duka. Kenapa? Karena juga sifatnya tidak kekal tadi. Tidak bisa memuaskan. Dimanapun kita dilahirkan, sekalipun di alam yang bahagia, di alam surga, tetap kita tidak bisa terpuaskan. Kemudian kita juga akan mengalami perubahan. Akan mengalami usia tua, sakit, kematian, dan lain sebagainya. Maka kelahiran juga awal dari segalanya ini. Nah, kalau kita memahami bersatu atau berkumpul dengan orang yang tidak kita sukai adalah penderitaan, ya sudah sangat wajar ya. Kita biasanya kalau berkumpul dalam satu lingkungan yang tidak cocok, sebenarnya diri kita sendiri kan juga enggan. Apalagi berpisah dengan orang yang kita sayangi, tentu sangat sedih sekali. Terlebih lagi tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, juga kita bisa memahami itu sebagai penderitaan. Lalu yang terakhir ini sangkitena pancupadana kanda duka. Singkatnya kemelekatan terhadap 5 gugusan kehidupan ini adalah penderitaan. Pancakanda. Jadi manusia itu yang kita sebut sebagai manusia ini sesungguhnya terdiri dari pancakanda. Rupa, wedana, sanya, sangkara, dan winyana. Rupa itu fisik materi, rupa materi. Wedana itu perasaan. Sanya itu persepsi, sangkara itu bentuk-bentuk mental atau faktor-faktor batiniah, dan winyana kesadaran. Nah, kita sebenarnya apa yang kita sebut sebagai manusia ini terdiri dari 5 unsur itu, 5 gugusan itu. Lebih pendeknya bisa dikatakan nama dan rupa. Nah, rupa itu ya rupa tadi, jasmani atau materi kita. Yang nama ya terdiri dari wedana, yakni adalah perasaan, sanya persepsi, sangkara bentuk-bentuk mental, dan winyana kesadaran. Nah, kalau kita melekat pada 5 gugusan kehidupan ini, maka terjadilah sebuah penderitaan. Meskipun kita tahu bahwa kita tidak akan melekat pada 5 gugusan ini, tapi diri kita itu sudah terbiasa dalam kemelekatan itu. Jadi sungguh sulit untuk melepaskan ini. Bahkan ketika kita masih memiliki 5 gugusan kehidupan ini, maka di sana kemelekatan itu pasti ada. Selama kita belum bisa membebaskan diri dari kemelekatan. Kita masih punya dorongan yang sangat kuat terhadap 5 gugusan kita itu. Maka disebut sebagai duka. Ini adalah tentang kebenaran tentang duka yang harus dipahami, yakni adalah kebenaran mulia yang pertama. Kebenaran tentang duka. Jadi duka itu tidak melulu tentang penderitaan,
tetapi juga tentang yang lain-lain ini. Tentang kelahiran, tentang usia tua, tentang sakit, kematian, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sutta yang lain di Magga Sangyutta, di Sangyutta Nikaya, duka tersebut dikelompokkan menjadi 3 macam. Ada 3 macam duka. Duka-duka yakni penderitaan alami seperti lahir, tua, sakit, mati, bersatu dengan orang yang tidak disukai, berpisah dengan orang yang disukai, dan tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ini adalah duka-duka yang sifatnya umum. Penderitaan ketidakpuasan yang sifatnya umum. Kita semua pasti bisa memahaminya dengan mudah. Karena ini kita melihatnya secara nyata. Bahkan kita juga mengalami. Kita dilahirkan, kita menua, kita sakit, mati. Dan kita juga mengalami berkumpul dengan orang yang tidak disukai. Kita juga berpisah dengan orang yang kita sayangi. Kita juga tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini adalah penderitaan atau duka yang sangat mudah untuk dipahami. Biasanya sangat lebih jelas karena kita sendiri mengalaminya. Nah, kemudian yang kedua adalah viparinama duka. Viparinama duka, yakni adalah penderitaan karena perubahan viparinama. Seperti ketika misalnya perasaan berubah. Bahkan pencapaian meditatif yang bisa berubah juga merupakan duka. Sukha wedana titi sukha viparinama duka. Kebahagiaan yang kita anggap itu kebahagiaan, sebenarnya kategorinya duka. Kenapa? Karena itu juga semu. Kebahagiaan yang semu. Bakal berubah, fluktuatif. Penderitaan juga. Kesedihan apalagi. Jadi sesuatu yang mengalami perubahan itu, gejolak perasaan itu juga duka. Kategori viparinama duka. Yakni penderitaan karena perubahan. Karena sifatnya memang berubah-ubah. Sangkara duka, penderitaan karena melekat terhadap 5 gugusan kehidupan. Nah, kita melekat pada 5 gugusan kehidupan, rupa wedana sanya sangkara winyana. Itu juga duka. Nah, itu sekilas tentang kebenaran mulia yang pertama. Nah, sekarang kebenaran mulia yang kedua, yakni adalah kebenaran mulia tentang sebab dari penderitaan atau kemunculan dari penderitaan. Duka samudaya arya saja. Samudaya itu artinya sebenarnya kemunculan, muncul. Tapi di dalam kitab ulasan juga disebutkan kata samudaya itu identik dengan kata sebab. Ya, maka kita juga bisa mengatakan sebab dari penderitaan. Apa yang menyebabkan munculnya penderitaan itu? Nah, di dalam sutta disebutkan sebab dari penderitaan dijelaskan sebagai nafsu keinginan tanha yang membuat kelahiran kembali, pono bhavika, dan yang diikat dengan keserakahan hasrat, nandiraga sahagata, dan yang menemukan kesenangan sini dan sana, tatra binandini, yaitu nafsu keinginan terhadap kesenangan indrawi, kama tanha, nafsu keinginan terhadap kemenjadian, bawa tanha, dan nafsu terhadap pemusnahan, wibawa tanha. Jadi singkatnya ada 3 jenis nafsu. Nafsu keinginan tanha yang menjadi sebab dari kemunculan duka ini. Tanha dikatakan sebagai sebab dari duka ini. Tanha itu apa? Tanha itu sering diterjemahkan sebagai craving atau nafsu keinginan. Lebih tepatnya sebenarnya kegandrungan, diterjemahkan kegandrungan. Karena kalau nafsu keinginan, kita ingin sesuatu itu pun juga kategorinya ingin. Bahkan keinginan yang baik. Maka untuk membedakan itu biasanya tanha ini juga diterjemahkan sebagai kegandrungan. Gandrung itu keinginan yang bukan hanya level keinginan saja, tapi sudah menggebu-gebu. Jadi ada 3 jenis kegandrungan atau 3 nafsu kesenangan itu. Yang pertama adalah kama tanha, yakni adalah nafsu kesenangan terhadap kesenangan indrawi. Nafsu keinginan terhadap kesenangan indrawi. Atau kegandrungan terhadap kesenangan indrawi. Kita mengejar sesuatu yang menyenangkan. Dan itu sudah menjadi naluri kita.
Kita ingin sesuatu yang menyenangkan. Padahal itu juga sebab dari datangnya penderitaan. Nafsu terhadap kemenjadian. Kita ingin menjadi seperti ini dan itu. Kalau dalam konteks sekarang. Tapi juga dalam konteks yang lebih luas. Kita ingin terlahir di alam-alam kehidupan. Bahkan keinginan untuk terlahir di alam surga pun masuk bawah tanha. Sebab dari penderitaan. Dan nafsu keinginan terhadap pemusnahan. Tidak ingin menjadi apa-apa. Ya mungkin beranggapan setelah kehidupan ini selesai, ya selesai, tidak ada lagi kehidupan mendatang. Atau mungkin memusuhi dirinya, tidak ingin mendapatkan ini. Wibawa tanha. Nah sebenarnya dalam konteks yang lebih sempit, ini tidak harus dimengerti sebagai sesuatu yang nanti dialami dengan kehidupan mendatang. Atau sebagai sesuatu yang terpisah. Bahkan ketika kita mengalami satu pengalaman, tentu kan kita juga mengejar sesuatu yang menyenangkan. Ketika kita menginginkan sesuatu yang menyenangkan itu sudah ada kama tanha. Dan ketika kita mengalami sesuatu itu dan ternyata sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan kita, maka muncullah penolakan wibawa tanha. Kalau kita ingin menjadi sesuatu ya bawa tanha. Kalau kita menolaknya itu wibawa tanha. Jadi dalam satu pengalaman bisa saling berkaitan juga ini. Misalnya kita sedang mengalami sesuatu atau dalam bermeditasi misalnya. Ketika kita sebelum bermeditasi kita punya keinginan, supaya saya tenang gitu. Supaya saya dapat mendapatkan ketenangan, mendapatkan kedamaian. Itu sudah ada keinginan. Pengen menjadi, saya pengen tenang. Tapi ternyata tidak tenang. Muncul kebencian. Nah, maka muncul wibawa tanha, pemusnahan untuk tidak atau untuk menolak keadaan tersebut. Jadi dalam konteks itu bisa juga. Atau bisa juga konteks yang lebih luas yakni adalah keinginan untuk mengejar sesuatu yang menyenangkan saja, memuaskan kesenangan indrawi. Kemudian ingin menjadi ini dan itu, bahkan ingin terlahir di alam ini dan itu. Atau pemusnahan bahkan bisa memusuhi diri sendiri juga kategori ini. Memusuhi keadaan, tidak bisa menerima keadaan, kan juga sama kategorinya adalah pemusnahan. Kita ingin memusnahkan keadaan yang kita hadapi saat ini. Kita ingin menyingkirkan keadaan yang kita hadapi saat ini juga kategori wibawa tanha. Ketika kita memusuhi keadaan, tidak mau menerima kenyataan sebagaimana adanya. Nah, kemudian kebenaran mulia yang ketiga yakni adalah kebenaran mulia tentang lenyapnya penderitaan. Dukkha nirodha arya saca. Nirodha itu lenyapnya atau kepadaman, padam. Kalau seperti lampu itu padam gitu. Lenyapnya penderitaan dideskripsikan sebagai lenyapnya nafsu keinginan tanpa sisa dan dengan tidak berhasrat, melepas, meninggalkan, membebaskan, dan tanpa kemelekatan. Idang ko panabhikawe dukkha nirodhang arya sacang yotasayewa tanhaya asesa viraga nirodo cago patinisago muti analayo. Artinya lenyap penderitaan adalah lenyapnya nafsu keinginan. Lenyapnya keinginan-keinginan yang sudah tidak lagi berhasrat begitu. Sudah melepas tanpa kemelekatan, tanpa ada kotoran batin. Yang tak lain adalah tujuan dari ajaran Buddha. Tujuan yang akhir yakni adalah pencapaian nibbana atau dalam bahasa Sanskerta nirwana. Nibbana itu adalah kebahagiaan yang tertinggi. Nibbanang paramang sukang. Karena pencapaian nibbana itu kebahagiaan yang tiada tandingnya, yang tidak lagi berkondisi, yang tidak lagi mengalami sesuatu yang membuat kita tidak puas. Karena ketidakpuasan itu kan karena ada kotoran batin. Tapi kalau kita sudah mencapai nibbana maka sudah tidak ada lagi kotoran batin. Karena sudah tidak ada lagi kotoran batin maka kita mencapai nibbana.
Nah, lenyapnya nafsu keinginan adalah nibbana. Ketika sudah tidak ada nafsu keinginan, maka nibbana bisa terrealisasi. Nibbana itu ada keadaan di mana nafsu keinginan sudah padam. Kehidupan suci dijalani dengan nibbana sebagai dasarnya, nibbana sebagai arahnya, dan nibbana sebagai tujuannya. Nibbano gadanhi rada brahmacari yang musati. Nibbana parayanang, nibbana pariyosanang. Jadi nibbana ini menjadi tujuan dari ajaran Buddha. Yakni adalah untuk melenyapkan penderitaan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Sang Buddha tidak hanya menunjukkan atau mengajarkan tentang duka. Sang Buddha menunjukkan kita supaya kita memahami yang senyatanya. Oh, kenyataan itu seperti ini. Dan kenyataan ini juga ada sebabnya. Sang Buddha memotivasi bahwa ini juga bisa diakhiri. Tidak hanya berkata ini bisa diakhiri, tapi juga menunjukkan jalan untuk mengakhiri itu. Yakni adalah kebenaran mulia yang keempat. Jalan menuju lenyapnya penderitaan. Kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan. Dukkha nirodha gamini patipada arya saja. Jadi Buddhisme bukanlah pesimis yang hanya mengajarkan tentang duka saja. Buddhisme juga mengatakan bahwa duka dapat diakhiri. Dan jalan untuk mengakhiri tersebut adalah jalan mulia penusul 8 yang disebut sebagai Arya Atanggika Magga atau Aryo Atanggiko Mago, yang terdiri dari 8 unsur, 8 ruas. Sama ditik, pandangan benar. Sama sangkapo, pikiran benar. Sama waca, ucapan benar. Sama kamanto, perbuatan benar. Sama ajiwo, penghidupan benar. Sama wayamo, usaha benar. Sama sati, perhatian benar. Sama samadhi, konsentrasi benar. Ini adalah jalan untuk melenyapkan penderitaan. Jalan yang diajarkan oleh Sang Buddha, yang juga disebut sebagai jalan tengah. Majjhima Patipada. Jalan tengah. Karena dengan mempraktikkan ini, maka orang tidak akan terseret ke hal yang ekstrim. Dengan mempraktikkan ini, seseorang terhindar dari praktik dan juga pandangan yang ekstrim. Praktik yang ekstrim seperti apa? Ya kalau di dalam Dhammacakkappavattana Sutta dikatakan pemuasan terhadap nafsu kesenangan indrawi, kamasukalikani yoga, itu adalah satu jalan yang ekstrim. Kemudian penyiksaan diri, atakilamatani yoga, itu juga praktik ekstrim. Maka dengan mempraktikkan ini, seseorang tidak akan menjadi ekstremis, tidak akan terperosok ke praktik yang ekstrim. Dan ini juga jalan yang digunakan oleh Sang Buddha. Kenapa Sang Buddha bisa mencapai nibbana, bisa mencapai pencerahan? Juga karena mempraktikkan ini. Sebelum menjadi Buddha, beliau sudah mengalami begitu banyak pengalaman. Bahkan praktik yang ekstrim tadi. Ketika masih sebagai pangeran, beliau menikmati segala bentuk kesenangan indrawi. Ketika bertapa selama 6 tahun, beliau menyiksa diri. Ternyata itu pun juga bukan jalan. Akhirnya beliau menemukan jalan sendiri. Dengan jalan mulia penusul 8 ini, maka beliau bisa mencapai pencerahan, bisa mencapai kebuddhaan. Nah, yang pertama adalah samaditi, pandangan benar. Pandangan benar. Di dalam sutta yang bernama Mahacatarisaka Sutta, Majjhima Nikaya, Sang Buddha mengatakan, dan apakah para biku pandangan benar? Pandangan benar, aku katakan ada 2 jenis. Ada pandangan benar yang terpengaruh oleh noda-noda yang berhubungan dengan kebajikan dan matang dalam perolehan. Dan ada pandangan benar yang mulia yang tanpa noda melampaui keduniawian sebagai faktor sang jalan. Artinya ada 2 jenis pandangan benar, yakni duniawi dan juga melebihi duniawi. Nah, ini dikatakan bahwa sebenarnya
pandangan benar itu juga kompleksnya, ada yang memang duniawi, artinya bagaimana tentang kita memahami, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, memahami hukum karma. Ini. Nah, yang pertama ini pandangan benar bagaimana ini? Ati dinang, ati yitang, ati hutang, ati sukata dukathanang, kamanang, palang, wipako, dan lain sebagainya. Ada pemberian atau ada berdana begitu. Ada loh perbuatan berdana itu. Ada yang dipersembahkan, ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan itu bukan binatang, tetapi sesuatu yang dipersembahkan. Sesuatu yang dipersembahkan. Kemudian ada buah atau akibat dari perbuatan baik dan juga buruk. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik ataupun buruk itu ada akibatnya. Kita memahami itu. Kemudian ada dunia ini dan dunia lain. Kita juga memahami bahwa ada loh, kita hidup di dunia ini juga nyata begitu, dunia ini. Ada dunia lain, dunia selanjutnya. Kita memahami bahwa setelah kehidupan ini pun juga masih ada alam-alam kehidupan yang lain dan kita bisa mengembara di alam-alam kehidupan itu. Ada ibu dan ayah. Kenapa kok ada ibu dan ayah gitu? Ya karena memang benar kita terlahir di sini juga karena ibu dan ayah. Bukan tiba-tiba muncul dari tanah gitu. Kita patut menghargai bahwa ada loh yang disebut sebagai ibu dan ayah. Yakni adalah orang yang sangat berjasa besar bagi kita. Ada makhluk-makhluk yang terlahir kembali secara spontan. Apa itu? Para dewa. Jadi para dewa itu tidak perlu hamil. Terlahir secara spontan. Ada para petapa dan brahmana yang baik dan mulia di dunia ini yang menembus oleh diri mereka sendiri dengan pengetahuan langsung dan menyatakan dunia ini dan dunia lain. Jadi ada orang-orang yang menggeluti praktik spiritual, para petapa dan brahmana yang mereka itu menembus pengetahuan. Nah, ini adalah pandangan benar yang sifatnya adalah duniawi yang perlu kita miliki. Bahwa sebenarnya ada buah dari karma gitu. Kalau kita berbuat sesuatu nanti kita akan mendapatkan akibatnya. Ada pemberian, kita bisa berdana. Pemberian itu bukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita berdana itu adalah sesuatu yang bermanfaat, ada manfaatnya. Bukan sebuah kesia-siaan. Begitu. Nah, kemudian yang sifatnya adalah di atas duniawi itu tidak hanya sekadar membedakan mana baik, mana buruk. Tetapi juga tentang bagaimana pandangan kita itu berisi kebijaksanaan. Kebijaksanaan, indera kebijaksanaan, kekuatan kebijaksanaan, faktor pencerahan, penyelidikan kondisi-kondisi, faktor sang jalan pandangan benar dalam diri seseorang, pikiran yang mulia. Yang intinya sebenarnya adalah tentang bagaimana melebihi duniawi, memahami tentang kebijaksanaan yang senyatanya. Lebih jelas lagi di sini. Dan apakah para biku yang disebut sebagai pandangan benar? Pengetahuan atas penderitaan, pengetahuan atas asal mula penderitaan, yakni adalah tadi duke nyanang itu pengetahuan atas penderitaan. Kemudian duka samudaya nyanang, pengetahuan atas asal mula atau sebab dari penderitaan. Duka nirode nyanang, pengetahuan tentang atau atas lenyapnya penderitaan. Duka niroda gaminia, patipadaya nyanang, ini pengetahuan atas jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ini disebut sebagai pandangan benar. Samaditi yang kompleksnya tidak duniawi, tapi juga sudah melebihi duniawi. Ini adalah memahami 4 kebenaran mulia. Karena kalau kita punya pandangan ini, maka arah kita juga akan diarahkan ke sana untuk memahami 4 kebenaran mulia. Nah, kemudian ada pikiran benar, sama sangkapa. Pikiran benar itu apa? Pikiran untuk melepaskan keduniawian atau melepaskan keterikatan, yakni adalah nekama sangkapa. Pikiran untuk melepas. Pikiran tanpa niat menyakiti, abhya pada sangkapa. Pikiran tanpa kekejaman, awihingsa sangkapa. Ini adalah pikiran benar. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab ulasan itu, apa yang disebut sebagai nekama sangkapa itu adalah meninggalkan atau melepaskan kesenangan-kesenangan indrawi. Kita melepaskan kesenangan indrawi, tidak melekat pada kesenangan indrawi.
Nah, apa yang disebut sebagai abhyapada sangkapa atau pikiran tanpa niat menyakiti identik dengan meta. Pikiran yang penuh dengan cinta kasih. Abhyapada sering digunakan sebagai sinonim dari adosa, tanpa kebencian, dan meta, cinta kasih. Artinya kita tidak memiliki kebencian dan juga memiliki cinta kasih. Kemudian awihingsa sangkapa, pikiran tanpa kekejaman, identik dengan karuna, welas asih. Jadi kita punya welas asih begitu. Kalau di dalam kitab ulasan ini juga disebutkan awihingsa itu adalah bagian awal dari welas asih beserta welas asihnya. Jadi artinya kita punya welas asih. Welas asih itu mengasihi, punya belas kasih, punya kasih sayang kepada makhluk-makhluk yang menderita khususnya. Ya karena waktunya ternyata hampir habis, saya agak percepat ya. Kemudian ucapan benar sama waca. Apa yang disebut sebagai ucapan benar itu? Menghindari ucapan bohong atau ucapan salah. Musa wada wiramani. Menghindari ucapan memecah belah. Pisunaya wacaya wiramani. Menghindari ucapan kasar. Parusaya wacaya wiramani. Dan menghindari gosip. Sampah palapa wiramani. Ini adalah ucapan yang benar. Artinya menghindari ucapan-ucapan salah ini. Karena memang ucapan itu juga bisa mendatangkan banyak bahaya. Perbuatan benar sama kamanta, yakni adalah menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari perbuatan seksual yang salah. Kalau umat berumah tangga. Kalau biku menghindari berhubungan seksual. Begitu. Kemudian penghidupan benar. Penghidupan benar itu mata pencaharian. Bagaimana mendapatkan pencaharian yang benar? Kalau di sutanya memang disebutkan langsung di sini seorang siswa setelah meninggalkan cara penghidupan salah mencari penghidupan dengan cara yang benar. Artinya penghidupan yang tidak menyakiti. Pekerjaan apapun yang berhubungan dengan pembunuhan, pencurian, perzinaan, penipuan, dan hal-hal yang menyebabkan pemabukan itu kategorinya adalah pekerjaan yang salah atau keliru. Kalau dalam konteks perdagangan di suta yang lain juga disebutkan tentang 5 macam perdagangan yang hendaknya dihindari karena ini bisa menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Yakni perdagangan senjata. Senjata itu bisa untuk melukai yang lain, untuk membunuh yang lain dan lain sebagainya. Perdagangan makhluk hidup yakni adalah berdagang makhluk hidup mungkin untuk dibunuh atau makhluk hidup yang sebenarnya ingin bebas, jalan bebas tapi harus terkurung begitu menjadi menderita. Perdagangan daging yang dimaksud adalah daging yang karena di situ juga melibatkan pembunuhan, perdagangan minuman keras, perdagangan racun. Dan sebenarnya ini adalah untuk melindungi supaya kita benar-benar bisa mempraktikkan jalan berusul 8 secara dengan baik, secara menyeluruh. Tapi dalam praktiknya nanti apakah harus dihindari sama sekali, tidak boleh melakukan, tergantung dari kebijakan atau kebijaksanaan situasi dan kondisi masing-masing. Kemudian usaha benar. Nah, usaha yang dimaksud itu bukan usaha bisnis ya, tapi usaha dalam arti menyingkirkan kondisi buruk yang sudah ada dan juga mencegah supaya kondisi buruk itu tidak muncul. Kemudian memunculkan kondisi baik yang belum muncul dan mengembangkan kondisi baik yang sudah muncul. Apa itu? Kalau kita punya kualitas-kualitas yang positif, hal-hal yang baik itu, pikiran-pikiran yang positif, perbuatan-perbuatan yang positif itu harus dimunculkan. Kalau itu belum muncul. Kalau sudah muncul, harus dikembangkan. Jadi kualitas-kualitas yang positif itu yang belum muncul dimunculkan, yang sudah muncul dikembangkan. Demikian juga kualitas buruk atau kualitas yang merugikan, kalau itu sudah muncul dilenyapkan, disingkirkan. Kalau belum muncul jangan sampai muncul. Ini adalah usaha benar. Jadi mencoba mencegah agar kualitas yang buruk itu tidak muncul dan yang sudah muncul itu dilenyapkan. Kemudian kualitas yang baik itu yang belum muncul dimunculkan. Kualitas baik yang sudah muncul dikembangkan. Itu adalah usaha benar. Kemudian sama sati atau perhatian benar, itu artinya memiliki perhatian yang benar. Berdiam dengan merenungkan jasmani dalam jasmani, tekun memahami dengan jernih.
sama sati sebenarnya juga memiliki perhatian yang benar, artinya perhatian yang tidak melenceng begitu. Kemudian konsentrasi benar, artinya ya mencapai konsentrasi yang benar, ada jana 1, jana 2, jana 3, dan jana 4, pencapaian jana. Memiliki konsentrasi yang benar. Nah, singkatnya menurut Sulawedala Sutta, jalan ini dijelaskan dengan 3 gugusan, Kandehi Aryo Atanggiko Mago Sanggahito, yang berisi tentang sila, samadhi, dan panya. Jadi bagian-bagian sila itu apa saja? Ucapan benar sama waca itu, perbuatan benar sama kamanta, dan penghidupan benar ini kategorinya adalah sila. Kemudian konsentrasi benar samadhi, dan juga usaha benar sama wayamo, dan juga perhatian benar sama sati, itu masuknya adalah konsentrasi benar samadhi. Yang bagian dari kebijaksanaan panya, pandangan benar, dan juga pikiran benar. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan, sila samadhi panya atau panya sila samadhi begitu. Yang seringkali ditanyakan seperti itu. Nah, memang panya ini juga harus dimiliki sebagai yang pertama. Panya, tapi belum sampai pada penembusan. Sebagai pengetahuan yang mengarahkan kita. Jadi harus memiliki pandangan benar dulu, karena pandangan benar itu dikatakan sebagai pendahulu. Kalau kita punya pandangan yang benar, maka pikiran benar akan dimiliki. Dan yang lain dari 8 jalan mulia berusul 8 itu juga akan menjadi benar. Kalau pandangannya udah keliru, maka yang lain-lain juga keliru. Maka pandangan yang benar itu juga menjadi kuncinya. Maka sebenarnya kebijaksanaan atau panya ini juga ada yang di awal dulu, tapi sebagai awalan saja. Bukan sebagai penembusan, tapi masih sebatas dalam yang mengarahkan begitulah, nanti bagaimana begitu. Jadi panya dalam konteks yang masih mengarahkan. Jadi bisa sila samadhi panya, kalau panya di sini ada panya yang sudah menembus dengan sebenar-benarnya, ada juga panya sila samadhi panya lagi. Itu kalau di sutta lain panyanya yang lagi itu disebutkan samanyana sama wimuti. Samanyana itu pengetahuan yang benar, dan sama wimuti. Wimuti itu pembebasan yang benar. Karena memahami ini panya sila samadhi, maka juga tercapailah samanyana dan sama wimuti. Yang kategorinya juga panya juga. Nah, di dalam Dhammapada dikatakan magana tanggiko seko seto sacanang caturo pada wirago seto dhammanang dwi padanan cacakuma. Di antara jalan-jalan, jalan mulia berusul 8 adalah yang terbaik. Di antara kebenaran-kebenaran, 4 pernyataan atau 4 kebenaran mulia adalah yang terbaik. Di antara dhamma-dhamma, terbebasnya dari nafsu adalah yang terbaik. Di antara makhluk-makhluk berkaki 2, ia yang dapat melihat adalah yang terbaik. Maksudnya di antara jalan-jalan yang lain, sebenarnya jalan mulia berusul 8 ini adalah jalan yang memang mengarahkan langsung pada tujuan yang tertinggi. Makanya dikatakan yang terbaik. Bahkan kesucian itu hanya ada bagi mereka yang mempraktikkan jalan mulia berusul 8 ini. Jadi kalau misalnya dalam ajaran lain, dalam tradisi lain tidak ada jalan mulia berusul 8 ini, maka tidak bisa mencapai kesucian. Itu yang juga sering ditanyakan. Kalau misalnya kita tidak mengikuti ajaran Buddha, tidak mempraktikkan jalan mulia berusul 8, mungkinkah kita bisa menjadi orang suci? Tidak bisa. Apalagi kalau ajaran itu hanya mengajarkan ya berbuat baik nanti terlahir di surga, jangan berbuat buruk nanti karena bisa terlahir di neraka. Ya cuma sebatas terlahir di surga dan juga terhindar dari neraka. Padahal di surga pun juga tidak kekal. Nanti akan mengalami kelahiran lagi. Makanya untuk menjadi suci, untuk mencapai pencerahan yang sejati, maka harus menjalankan jalan mulia berusul 8. Nah, setiap kebenaran mulia tadi harus dilihat, harus diterapkan sesuai dengan 3 tahap
yang disebut sebagai Ti Pariwatang dan juga 12 aspek, 2 dasa karang. 3 tahap Ti Pariwatang itu terdiri dari Sacanyana, Kicanyana, dan Katanyana. Sacanyana itu adalah pengetahuan tentang setiap kebenaran mulia. Pengetahuan di sini maksudnya adalah pengetahuan mendasar tentang apa itu duka, sebabnya, lenyapnya, dan juga jalan menuju lenyapnya. Sebagaimana yang kita sudah pelajari itu adalah pengetahuan yang dasar, Sacanyana. Kita mengetahuinya. Kemudian Kicanyana. Kicanyana itu adalah sesuatu yang harus dilakukan terhadap setiap kebenaran mulia. Misalnya, duka itu harus dipahami, parinyaya. Kemudian penyebab duka itu harus ditinggalkan. Kegandrungan atau nafsu keinginan tadi, tanha itu, kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha itu juga harus ditinggalkan. Sebab-sebab duka itu harus ditinggalkan. Lenyapnya duka itu harus dicapai, sacikataba. Harus dicapai. Dan jalan menuju lenyapnya duka harus dikembangkan, bawetaba. Jadi Kicanyana itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Artinya kewajiban. Setelah kita mengetahui pengetahuannya, apa yang harus dilakukan? Nah, ini disebut sebagai Kicanyana. Kalau Katanyana adalah perealisasian atau pencapaian dari setiap kebenaran mulia tadi. Jadi kalau sudah mencapai Katanyana itu sudah menembus. Kalau kita mungkin masih di Sacanyana, mengetahui saja. Mengetahui apa itu 4 kebenaran mulia. Ya mungkin beberapa sudah sampai ke Kicanyana. Ada pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan. Oh, duka harus dipahami. Oh, sebab duka harus ditinggalkan. Saya sudah tidak lagi melakukan itu. Artinya sudah mulai menjauhkan diri dari sebab-sebab duka. Oh, lenyapnya duka harus dicapai. Jalan menuju lenyapnya duka harus dikembangkan. Kalau itu Kicanyana. Kalau sudah menembus, sudah mencapai, maka Katanyana. Ketika sudah sampai di Katanyana ini, maka sudah menembus pencapaian. Sudah mencapai kesucian. Bisa mencapai nibbana. Ya, seperti itu pembahasan tentang 4 kebenaran mulia yang saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan bagi para bapak ibu, saudara-saudari sekalian yang hadir. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator untuk dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.